warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Prastia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran guna memenuhi proyek UTS mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Eka. Mari saja langsung ke pembahasan. Yang pertama, mengapa kita harus mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran? Utarakan pendapat saudara. Ya, apa yang kalian tahu tentang strategi pembelajaran sih bagi seorang pendidik atau guru tertentu? Tak tentu asing lagi dengan istilah strategi pembelajaran. Begitu familiarnya istilah tersebut di kalangan para pendidik. Lantas, apa yang kalian ketahui tentang strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan suatu bidang keilmuan yang canggih. Dengan kata lain, karena strategi pembelajaran membutuhkan cakupan keilmuan yang sangat luas. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran juga mencakup tentang berbagai macam ilmu metode pengajaran, berbagai macam teori, berbagai macam konsep, berbagai macam model pembelajaran, serta berbagai macam model pengelolaan kelas. Selain itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran harus linear atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti kaidah pedagogis dan edukatif. Selanjutnya, mengapa kita harus mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan ajar? Ya, dalam proses pembelajaran terdapat berbagai pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan yang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan menatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Adapun istilah pendekatan dalam pembelajaran menurut Sanjaya memiliki kemiripan dengan strategi. Sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi atau metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang ketiga itu deskripsikan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori disertai dengan contoh penggunaannya. Ya, penggunaan strategi pembelajaran ekspositori tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain, baik tidaknya satu strategi pembelajaran yang bisa dilihat dari efektivitas strategi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip berikut ini yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu contohnya ketika kita melakukan strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik itu bisa dilihat dari pertimbangan. Pertimbangan pertama, penggunaan strategi. Itu yang harus dicapai. Dan selanjutnya, deskripsikan penggunaan strategi pembelajaran, inquiry disertai dengan contoh penggunaannya. Inquiry merupakan pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Yang pertama, orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi itu orientasi adalah langkah yang membina suatu atau iklim pembelajaran yang responsif sehingga dapat merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Keberhasilan metode inquiry ini sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir dan terus mencari jawaban yang tepat dalam merumuskan masalah tersebut.
Sekian penjelasan dari saya atau pengetahuan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.